Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Maya Wulandari, Nur Fadila Sari, dan saya sendiri Yusriani Asmiati. Kami di sini akan menjelaskan beberapa hadis dari Imam Nawawi. Sebelum saya menjelaskan hadis tersebut, saya akan menceritakan biografi Imam Nawawi. Beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi Abu Zakaria. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah di Nawa, sebuah kampung di daerah Damaskus yang sekarang merupakan ibu kota Syuriah. Beliau dididik oleh ayahnya yang terkenal dengan kesolehan dan ketakwaannya. Beliau mulai belajar di Katotib, tempat belajar baca tulis untuk anak-anak, dan hafal Al-Quran sebelum menginjak usia balik. Ketika berumur 10 tahun, Syekh Yasin bin Yusuf Az-Zarkashi melihatnya dipaksa bermain oleh teman-teman sebayanya. Namun ia menghindar, menolak dan menangis karena paksaan tersebut. Syekh ini berkata bahwa anak ini diharapkan akan menjadi orang paling pintar dan paling zuhud pada masanya, dan bisa memberikan manfaat yang besar kepada umat Islam. Perhatian ayah dan guru beliau pun menjadi semakin besar. An-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 Hijriah, ia memulai rihlah thalabul ilminya ke Damaskus dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmiah yang diadakan oleh para ulama kota tersebut. Ia tinggal di Madrasah Ar-Rawahiyah di dekat Al-Jami' Al-Umawi. Jadi thalabul ilmi ini sebagai kesibukannya yang paling utama. Disebutkan bahwa ia menghadiri 12 halaqah dalam sehari. Ia rajin sekali dalam menghafal banyak hal. Ia pun mengungguli teman-temannya yang lain. Ia berkata, "Dan aku menulis segala berhubungan dengannya, baik penjelasan kalimat yang sulit maupun pemberian harokat pada kata-kata. Dan Allah telah memberikan barokah dalam waktuku." Itu merupakan biografi dari beliau. Selanjutnya, teman saya Maya Wulandari akan menjelaskan hadis yang pertama dan kedua. Saya di sini akan menjelaskan isi kandungan hadis pertama dan kedua. Hadis pertama, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, sedangkan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatannya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin dia raih atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia beri berhijrah kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan bagian dari dasar-dasar agama. Di samping itu, sebagai ungkapan Nabi yang ringkas dan komprehensif, semua bab tentang hukum-hukum Islam masuk dalam kategori hadis ini. Secara garis besar, hadis ini membahas bahwa amal kebaikan tergantung pada niat pelakunya. Jika tujuannya ikhlas karena Allah dan Rasul-Nya, maka amalannya akan tertuju kepada Allah. Namun jika amalannya hanya untuk menggapai urusan dunia, maka dia hanya mendapatkan yang dicari. Di samping itu, menjadi peringat bagi setiap pembacanya agar berniat sebagaimana yang diniatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis kedua, dari Umar radhiyallahu anhu juga ia berkata, pada suatu hari kami berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datang kepada kami seorang yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak nampak kalau sedang berpergian, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Islam adalah amalan-amalan anggota badan dan iman sebagai amalan-amalan hati. Sedangkan penjelasan tentang ihsan, yaitu beribadah kepada Tuhannya dengan ibadah yang mengharapkan dan menginginkan wajah Allah, seolah-olah ia melihatnya, sehingga ia ingin sampai kepadanya. Jika ia tidak sampai pada tingkat tersebut, maka kepada derajat kedua, yaitu beribadah kepada Allah karena takut menghindari siksanya. Di sini saya akan menjelaskan isi kandungan dari hadis ketiga dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda,
Islam dibangun di atas 5 perkara, bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, menunaikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Dalam hadis ini beliau menyampaikan bahwasannya beliau mendengar dari Rasulullah bersabda bahwa Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu yang pertama, bersyahadat la ilaha illallah, dan bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusannya, menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, puasa pada bulan Ramadan. Sekian dari kelompok kami. Apabila dalam penyampaian tersebut ada salah kata, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.